Annyeonghaseyo, DJ K-pop Audition에 Hana입니다. Di video kali ini aku akan menjawab tentang 10 pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai offline audition. Kalau kamu mau tahu keseruannya seperti apa, baru sikat aja. Sebelum aku lanjut, aku mau kasih tahu dulu bagi kamu yang belum tahu apa itu offline audition. Offline audition adalah audisi yang diselenggarakan secara langsung di suatu tempat atau lokasi dengan tujuan untuk menunjukkan bakat di depan juri. Kita mulai yang pertama, yaitu apakah peserta audisi yang berhijab boleh mengikuti K-pop audition? Berdasarkan pengalaman aku mengikuti K-pop audition secara langsung di lokasi audisi, walaupun sedikit, tapi peserta audisi yang berhijab itu ada dan mereka tetap boleh mengikuti audisi pada saat itu. Lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini hampir sama sih dengan pertanyaan pertama, yaitu apakah mengikuti K-pop audition lebih baik menggunakan hijab atau tidak? Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, berhijab atau tidak itu adalah terserah kamu, keputusan adalah di tangan kamu. Tapi kalau kamu bertanya kepada aku lebih baik tidak menggunakan hijab, alasannya yaitu seharusnya kalau kamu sudah memutuskan untuk mengikuti K-pop audition, apalagi ini adalah dunia hiburan, entertainment semacamnya itu, kamu sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Dan saat di lokasi audisi itu, saat kamu menunjukkan bakat, tidak hanya bisa nyanyi, bisa dance, ataupun kategori lainnya yang kamu pilih, tapi juri juga menilai dengan penampilan kamu, yaitu pembawaan kamu seperti apa, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dinilai. Dan untuk mengikuti K-pop audition, kalau misalnya kamu itu berhijab, secara tidak langsung kamu seperti membatasi juri untuk menilai kamu. Sebenarnya dalam arti kalau kamu berhijab, jurinya itu bakal merasa tidak enak kepada kamu kalau misalnya kamu disuruh dance yang mungkin yang terlalu energik, atau biasanya juga kalau peserta audisi yang datang itu menggunakan baju yang memang digunakan untuk semacam dance, dan baju yang biasanya digunakan untuk ikut audisi itu lebih dianjurkan oleh staff audisi atau orang yang sudah profesional dalam mengenangani tentang audisi itu pakaiannya sedikit membentuk badan, dan mungkin pakaian seperti itu tidak cocok digunakan untuk orang yang berhijab. Tapi ini semua menurut pengalaman aku mengikuti K-pop audition secara langsung ya. Tapi semuanya balik lagi pilihan kamu itu nyaman mau berhijab atau tidak. Pertanyaan ketiga yaitu apakah peserta audisi cewek rambutnya harus diikat? Mungkin banyak berita yang memberitahukan kalau peserta cewek audisi itu rambutnya harus diikat. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau nomor audisi yang diberikan saat di lokasi audisi itu harus ditempel di bagian dada. Ketika peserta audisi itu tidak sengaja menutupi nomor audisinya dengan rambutnya, dan staf audisinya itu bilang jangan sampai ketutupan nomor audisi semacamnya itu kan. Mungkin karena peserta audisi ini ditegur seperti itu, jadinya dia punya penafsiran sendiri bahwa kalau nggak boleh ketutupan nomor audisinya artinya rambutnya diikat semacam itu. Tapi kalau menurut pengalaman aku sendiri yang mengikuti K-pop audition secara langsung, rambut itu memang benar stafnya akan bilang kalau nomor audisi jangan sampai ketutupan rambut, tapi itu maksudnya nggak harus yang rambutnya diikat gitu. Yang penting nomor audisi kamu jangan sampai ketutupan rambut, mau kamu diikat atau enggak itu bebas sih. Kalau datang ke offline audition harus bawa kartu identitas. Kartu identitas itu apa sih? Kartu identitas itu ada KTP, kartu pelajar, SIM, paspor. Kamu bisa tunjukkan salah satu aja ke juri yang ada di lokasi audisi. Kamu nggak perlu punya semuanya, cukup satu aja yang kamu tunjukkan kepada juri di lokasi audisi. Gunanya kartu identitas untuk apa sih? Gunanya itu untuk staf audisi bisa mengecek apakah umur kamu ini termasuk kualifikasi dari yang boleh ikut di audisi ini. Pertanyaan kelima yaitu berapa lagu sih yang harus dipersiapkan sebelum kamu mengikuti offline audition? Sebelum kamu mengikuti offline audition, pastinya kamu harus berlatih dari jauh-jauh hari. Dan untuk persiapan lagu, kamu harusnya sudah belajar tidak hanya satu lagu aja, tapi
5 atau sampai 10 lagu. Gunanya untuk apa banyak lagu yang kamu pelajari? Yang namanya belajar itu nggak harus setengah-setengah. Kalau mau belajar itu harus total. Dan misalnya itu jaga-jaga kalau misalnya kamu lolos ke tahap berikutnya, kamu bakal harus nyanyi lagu lainnya lagi. Pertanyaan ke-6 yaitu, apakah kalau ikut K-pop audition harus bisa berbahasa Korea? Jawabannya yaitu tidak harus bisa berbahasa Korea ya. Berdasarkan pengalaman aku mengikuti K-pop audition di lokasi audisi, kalau misalnya agensi yang sedang digelar di Indonesia ini adalah agensi yang sering mengadakan audisi di Indonesia, itu biasanya staffnya walaupun orang Korea tapi bisa berbahasa Indonesia, atau staff dari agensi itu ada yang orang Indonesia. Atau misalnya kalau agensi yang belum pernah sama sekali menggelar audisi di Indonesia dan staffnya orang Korea nggak ada yang bisa bahasa Indonesia, ya mereka bakal minta tolong kepada translator semacamnya itu. Ikut K-pop audition itu nggak harus bisa berbahasa Korea. Kamu berbahasa Inggris yang basic aja itu udah cukup kok saat kamu ikut K-pop audition. Pertanyaan ke-7 adalah, bagaimana outfit yang bagus untuk mengikuti K-pop audition? Kalau biasanya kamu sering nonton video-video tentang orang Korea yang pernah menjadi staff di bagian casting atau audition semacamnya itu, kalau cowok itu boleh pakai t-shirt atau kaos lengan pendek atau lengan panjang. Kaosnya itu sedikit membentuk badan, kemudian pakai celana training panjang, lalu ditambah dengan pakai sepatu. Kalau untuk cewek itu dianjurkan pakai kaos ataupun t-shirt lengan panjang atau lengan pendek, sedikit membentuk badan, lalu bisa menggunakan celana training panjang, ataupun kalau kamu pakai hot pants ataupun rok tenis semacamnya itu juga boleh. Dan juga jangan lupa dipadukan dengan sepatu. Pertanyaan ke-8 yaitu, bagaimana caranya untuk meminta izin orang tua supaya diizinkan mengikuti K-pop audition? Cara yang pertama yaitu kamu latihan bersungguh-sungguh. Kamu mau sing, mau dance, mau acting, rap ataupun modeling semacam itu, kamu latihan sungguh-sungguh, kamu belajar yang sangat intens. Setelah itu kamu rajin-rajin cari info audisi apa yang ingin kamu ikutin, kamu baca-baca, lalu juga kamu bisa cari tahu tentang latar belakang agensi yang ingin kamu ikutin audisinya. Kamu tahu tahap audisinya seperti apa, kamu tahu harus menggunakan baju apa, atau kamu harus tahu tentang segalanya mengenai audisi itu. Setelah itu kamu dari jauh-jauh hari bisa memberikan pengertian kepada orang tua kamu bahwa kamu ini ingin mengikuti audisi apa, agensinya itu seperti apa, kamu mengikutinya itu harus datang ke lokasi audisi, atau kamu harus mempersiapkan baju ataupun biaya transportasi dan lain-lainnya kepada orang tua kamu. Jadi kamu sedikit demi sedikit memberitahukan keinginan kamu untuk kedepannya seperti apa. Nah, gunanya kamu udah latihan sungguh-sungguh, kamu udah cari info-info audisi, kamu mengerti apa yang ingin kamu lakukan, orang tua kamu pasti akan sedikit melihat tentang perjuangan kamu. Oh, anak aku ini mau latihan, oh dia tahu apa yang dia ingin ikutin, tahu agensinya apa dan sebagainya seperti itu. Siapa tahu di akhir perjuangan kamu latihan dan kamu udah cari-cari info itu, orang tua kamu bakal menghargai kerja keras kamu dan siapa tahu mereka akan mengizinkan kamu untuk mengikuti K-pop audition. Kalau kamu dari awalnya nggak pernah latihan, nggak mau latihan dancing dan lain-lainnya itu, lalu kamu juga nggak mau cari info, malas cari info tentang audisi, kamu nggak tahu tentang ketentuan-ketentuan yang harus kamu ikutin dan sebagainya. Nanti kalau kamu ditanya orang tua kamu, memangnya kamu mau ikut audisi apa? Kamu bilang audisi apa ya, kayak gitu. Terus orang tuamu bilang harus gimana aja, itu agensi tentang apa aja. Kalau kamu nggak pernah cari infonya, kamu bakal agensi apa ya, gimana cara ngikutin. Orang tua kamu pasti berpikir bahwa dia aja nggak tahu apa yang dia mau ikutin, dia aja nggak pernah latihan, gimana caranya aku mau ngizinin dia untuk ikut K-pop audition. Kalau kamu sudah latihan, kamu sudah tahu audisi yang ingin kamu ikutin, siapa tahu orang tua kamu akan mengizinkan kamu pada akhirnya untuk mengikuti K-pop audition. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, apakah biaya transportasi dari rumah ke lokasi audisi akan dibayarkan oleh agensi? Jawabannya adalah
Tidak sama sekali. Yang ikut K-pop audition di satu agensi itu nggak hanya kamu aja, pasti bakal puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang. Dan untuk awal ikut audisi itu nggak mungkin semuanya dibayarkan oleh agensi. Jadi kamu dari rumah ke tempat lokasi audisi itu adalah biaya transportasi kamu sendiri. Pertanyaan ke-10 yaitu, apakah peserta audisi yang lolos itu harus keturunan Korea ataupun Jepang? Jawabannya tidak harus atau tidak wajib dia ada keturunan Korea ataupun Jepang, karena berdasarkan pengalaman aku mengikuti K-pop audition di lokasi audisi, aku ini nggak ada keturunan Korea ataupun Jepang, tapi bersyukur pada saat itu bisa lolos selangkah step selanjutnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar, atau kalau kamu punya pertanyaan mengenai K-pop audition lainnya, kamu bisa kirim aja ke DM DJ K-pop audition. Kalau kamu mau mendapatkan informasi lainnya tentang tanya jawab, info, cerita pengalaman K-pop audition, jangan lupa pantengin terus semua sosial media yang dimiliki oleh DJ K-pop audition. jangan lupa 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 안녕, 다음에 봐요.